Halo teman-teman semua, selamat datang di channel SSC Air Rifle ya. Jika di video kemarin kita telah membahas senapan PCP Bocap Black Lava yang penampakannya seperti itu ya. Kali ini kita ada lagi senapan yang lain nih yang akan kita bahas di video ini. Kita preview dulu ya. Nah, karena nanti untuk sesi reviewnya akan kita hadirkan di video yang terpisah tentunya ya. Nah, ini adalah senapan PCP Ghost Warrior. PCP Ghost Warrior ini adalah satu senapan yang menduduki senapan dengan kelas high end atau menengah ke atas ya. Oke, kira-kira apa ya yang bikin senapan ini menengah ke atas? Nah, jadi seperti yang kita sudah bahas kemarin ya, bahwa tabung senapan itu punya beberapa jenis. Ada tabung botol atau bocap dan ada tabung silinder. Nah, senapan ini punya tabung yang unik. Dia adalah tabung silinder tapi dengan konstruksi tabung padat, yang artinya dia punya tabung dengan ketebalan di atas rata-rata dan dengan model yang juga unik atau kita bahasakan punya ciri khas sendiri ya. Nah, lalu cara finishing senapan ini juga memiliki finishing yang hampir sama kayak senapan Black Lava kemarin. Dia punya finishing yang tidak bisa kita temui di senapan yang lain dan punya model khas tersendiri ya. Nah, seperti biasa kita akan bahas sedikit mengenai spesifikasi senapan yang kita bahas di video kali ini. Dimulai dari bagian depan, yaitu bagian laras ya. Untuk laras dari senapan Ghost Warrior ini, dia punya laras berbahan baja seamless ya. Baja seamless dengan ulir 12 ya. Dan juga dengan diameter yang standar, yaitu OD13 dan dengan panjang 60 cm. Untuk kalibernya jangan tanya lagi ya, pasti 4,5 yang kita hadirkan di sini. Nah, ini nih yang bikin salah satu senapan yang bikin ini adalah satu senapan unik. Dia punya nepel depan ini yang bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk uliran kayak gini yang cukup unik menurut saya. Dan kita nggak bisa loh nemui ini di sembarang senapan. Lalu untuk larasnya ini juga dia sudah punya serombong dan ini tersegel dengan cukup kuat. Jadi untuk bongkar serombongnya ini kita harus buka baut yang ada di cincin laras ini ya, seperti itu. Oke, kita taruh aja. Tabung ini dia punya tabung padat berbahan dural dan dengan OD ini sekitar 40 mili OD-nya ini ya. Nah, jadi kalau untuk tabung silinder biasa itu kita biasanya punya ketebalan yang tipis sekitar 2 mili. Tapi tabung padat ini dia punya ketebalan sekitar 1 cm atau 10 mili ya. Ini coba kita, nah seperti inilah. Ini dia ruangnya cukup tebal yang ada di samping ini. Tapi ini cuma penutupnya aja, karena tabung yang ada di dalam sini. Lalu ini ada semacam watermark ya, Ghost Warrior yang ini dipahat pasti bukan pakai tangan. Ini kalau saya tebak pakai mesin CNC juga, tapi CNC yang khusus untuk 2 dimensi ya. Ini walaupun simple, kecil, tapi ini sudah menjadi ciri khas dari Ghost Warrior. Kalau ada tulisannya ini berarti dia Ghost Warrior ya. Itu yang membuat senapan ini adalah senapan yang cukup bervalue dan masuk ke kelas menengah ke atas. Karena secara desain, senapan ini adalah senapan yang cukup stylish dan beda dari yang lain ya. Oke, nah ini karena memang saya tahu di channel ini videonya masih ini video kedua ya. Jadi kalau saya memang beda dari yang lain itu nanti akan kita review satu-satu. Untuk saat ini sebagai awal-awal permulaan kita hadirkan senapan-senapan yang hebat dulu ya, senapan-senapan yang menengah ke atas yang mewah dulu, seperti itu ya. Nah, ini adalah chambernya seperti ini. Untuk chambernya ini memang tidak diklaim full CNC. Tetapi untuk chambernya ini dia punya beberapa guratan-guratan yang cukup rapi dan unik. Dan ini beda dari chamber-chamber yang hanya mengkotak saja ya. Di bagian kiri sini kita dapat
ukiran laser logo Ghost Warrior, tapi di bagian kanan kita juga dapat logo emblem ya yang ditempel timbul seperti ini ya. Lalu di senapan ini juga punya yang namanya kokang. Ini kokangnya pun juga kokang yang unik. Jadi semua hal tentang Ghost Warrior ini adalah hal yang custom, yang tidak ditemui secara bebas di luar ya. Hanya ada di senapan Ghost Warrior saja. Untuk picu juga bisa kalian lihat. Nah, picunya ini dia juga picu custom. Ada pengunci picu. Kita kembali ke bagian kiri lagi. Di sini ada nomor seri dan ada cancel kokang juga. Untuk pengisiannya dia ada di bagian ini, kuplernya di bagian sambungan tabung dan chamber sebelah kiri. Dan juga untuk popornya kita akan bandingkan dengan popor yang ada pada senapan Black Lava ya. Jadi Ghost Warrior ini dia punya popor yang maju mundur seperti ini. Nah, ini dia bisa dimaju mundurkan. Dan dia bisa dilepas. Kalau memang misalkan ini ya popornya ini rusak, lalu teman ingin menggantinya dengan part yang lain, itu bisa diganti tanpa harus ribet-ribet, atau sekedar ingin disimpan atau dibawa kemana-mana. Memang tidak bisa dilipat popornya, tapi kita bisa melepasnya, dan ini merupakan fungsi yang sama dengan melipatnya, karena kita bisa letakkan seperti ini tanpa memakan banyak ruang ya. Oke. Lalu untuk yang lain-lain dia punya yang namanya rail mounting dan extendernya. Jadi rail mounting ini kan tempat kita memasang teleskop, dan extender ini berfungsi sebagai peninggi ya, supaya nanti kita bisa memasang teleskop yang lebih besar tanpa harus natap atau terbentur dengan bagian yang lain seperti itu. Dan di bawah ini juga seperti rail mounting, itu benar kalau Anda bilang rail mounting. Tapi di bagian bawah ini spesifik untuk pivot atau untuk sandaran bawah ya. Memang dia sama dengan rail mounting atas tapi beda ukuran saja. Di bagian sini, belakang chamber ini yang kecil nggak kelihatan ini ada semacam tuas putaran, dan ini adalah setelan pair atau setelan power dari senapan Ghost Warrior ini. Orang biasa bilang setelan power. Tapi secara fungsi dia bisa mengatur posisi pair atau spring ya, supaya kita bisa sesuaikan sesuka hati dan sesuai apa yang ingin kita outputkan seperti itu. Itu untuk fungsi dari setelan power atau setelan pair. Nah, Ghost Warrior ini next akan kita coba performanya, dan nanti kalau teman-teman misalkan ingin meminang Ghost Warrior ini juga bisa langsung hubungi saya di deskripsi seperti itu. Terima kasih dan salam satu laras. Yo.